Materi kita pertama, ialah tentang proses bisnis menyeluruh. Dan sebelum kita mulai, apa kalian tahu tentang proses bisnis? Secara umum proses bisnis, ialah sekumpulan kegiatan dalam bisnis untuk menghasilkan produk dan jasa pada suatu bidang tertentu. Ruang lingkup bisnis dalam bidang desain pemodelan dan informasi bangunan terdiri menjadi dua, yaitu prarencana dan rencana. Kenapa kita harus tahu tentang ruang lingkup terlebih dahulu? Untuk menjawab hal tersebut, hal yang harus kita ketahui, keberhasilan suatu proyek atau pekerjaan pada bidang desain bangunan ditentukan oleh proses perencanaan. Setelah kita ketahui pentingnya prarencana dan rencana, selanjutnya kita bahas tentang prarencana. Prarencana ialah melakukan suatu upaya sebelum melaksanakan perencanaan desain bangunan. Dalam prarencana ada dua kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan ini dilaksanakan agar bangunan yang kita desain bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua, mengkonsultasikan tata letak wilayah yang akan dibangun apakah berdampak baik atau buruk terhadap lingkungan sekitar bangunan. Setelah kegiatan prarencana dilaksanakan, selanjutnya ialah kegiatan rencana. Dalam proses perencanaan desain bangunan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut antara lain. Kegiatan pertama, perencanaan pengukuran adalah proses merencanakan kegiatan pengambilan data ukuran di lapangan agar diperoleh data yang akurat, presisi, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Dalam proyek bangunan, rumah, gedung sekolah, jalan, drainase, pengukuran dilakukan sebelum, selama, dan setelah konstruksi. Kegiatan kedua, ialah sondir dan soil test. Sondir dan soil test merupakan tes tanah yang dilakukan sebelum perencanaan struktur fondasi. Dari tes ini kita bisa mendapatkan data mutu dan kualitas tanah, kedalaman tanah keras, daya dukung tanah, dan berbagai parameter lain yang digunakan untuk perencanaan fondasi. Kegiatan ketiga, perencanaan arsitektural adalah proses merancang bentuk, ruang, fungsi, dan tampilan bangunan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kondisi lingkungan, serta ketentuan teknis yang berlaku. Dalam proyek bangunan, rumah tinggal, gedung sekolah, kantor, perencanaan arsitektural menjadi dasar sebelum perencanaan struktur, MEP, dan RAB dilakukan. Hal penting yang perlu diperhatikan. 1. Fungsi ruang. Ukuran ruang harus proporsional. Sirkulasi tidak sempit. Hubungan ruang logis. Misalnya, toilet tidak langsung menghadap ruang kelas. 2. Kenyamanan termal pencahayaan. Bukaan cukup, ventilasi silang. Hindari panas berlebihan. Perhatikan orientasi bangunan. 3. Sirkulasi dan akses. Jalur masuk jelas. Tangga aman. Lebar koridor sesuai standar. Akses difabel, ramp. 4. Estetika. Proporsi bangunan. Komposisi fasad. Pemilihan material. Warna bangunan. 5. Regulasi dan perizinan. Harus memperhatikan garis sempadan bangunan, GSB. Koefisien dasar bangunan, KDB. Koefisien lantai bangunan, KLB. Ketinggian maksimum bangunan. 6. Koordinasi dengan struktur, MEP. Posisi kolom tidak mengganggu ruang. Shaft MEP tersedia. Drop ceiling untuk instalasi. Tangga sesuai struktur. 7. Keamanan. Jalur evakuasi. Pencahayaan darurat. Sistem kebakaran. Kegiatan selanjutnya, perencanaan struktural adalah proses merancang sistem struktur bangunan agar kuat, stabil, aman, dan ekonomis dalam menahan beban yang bekerja selama umur bangunan. Prinsip penting perencanaan struktur. Aman, tidak runtuh. Nyaman, lendutan tidak berlebihan. Ekonomis. Mudah dilaksanakan. Sesuai standar SNI. Perencanaan MEP adalah proses perancangan sistem utilitas bangunan agar bangunan berfungsi dengan aman, nyaman, efisien, dan sesuai standar. MEP terdiri dari mechanical ialah sistem tata udara, AC, ventilasi, lift, pompa, firefighting. Electrical ialah sistem kelistrikan, pencahayaan, panel, genset, grounding. Plumbing ialah sistem air bersih, air kotor, air hujan, sanitari. Dalam proyek gedung sekolah atau rumah 2 lantai, seperti yang sering Bapak kerjakan di bidang PIP, perencanaan MEP sangat penting karena berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan pengguna. Hal yang perlu diperhatikan, beban dihitung dengan faktor keamanan.
Pembagian grup MCB jelas. Jalur kabel aman rapi. Tidak menembus struktur utama tanpa koordinasi. Sesuai standar WIL. Yang keenam ialah perencanaan pertamanan. Hasil yang direncanakan pada perencanaan pertamanan ialah tata leto elemen taman seperti aneka pohon, aneka furnitur, kolam, jenis tanaman, dan pencahayaan eksterior. Perencanaan estimasi biaya bangunan adalah proses memperkirakan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun suatu proyek konstruksi, mulai dari tahap persiapan hingga proyek selesai dan siap digunakan. Estimasi biaya dalam proyek konstruksi sering disebut sebagai RAB, rencana anggaran biaya, yang disusun berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis, serta analisis harga satuan pekerjaan. Tujuan estimasi biaya, mengetahui total kebutuhan dana proyek. Sebagai dasar pengajuan anggaran atau tender, mengendalikan biaya selama pelaksanaan, membandingkan rencana dan realisasi biaya. Hal yang perlu diperhatikan dalam estimasi biaya. Pertama, kelengkapan gambar kerja. Gambar harus detail dan jelas, denah, potongan, tampak, detail struktur. Kesalahan gambar akan menyebabkan kesalahan perhitungan volume. Kedua, spesifikasi material. Jenis dan mutu material sangat mempengaruhi harga. Misalnya beton K250 berbeda dengan K300. Ketiga, perhitungan volume yang akurat. Volume dihitung berdasarkan ukuran sebenarnya pada gambar kerja, panjang lebar tinggi. Luas, M. Volume, M. Keempat, harga satuan upah dan material. Gunakan standar seperti AHSP, analisis harga satuan pekerjaan. HSPK daerah setempat. Harga harus menyesuaikan lokasi proyek. Kelima, lokasi proyek. Lokasi mempengaruhi biaya transportasi material, upah tenaga kerja, ketersediaan bahan. Keenam, waktu pelaksanaan. Durasi proyek mempengaruhi biaya, sewa alat, gaji tenaga kerja, inflasi harga material. Ketujuh, faktor risiko. Cuaca, kenaikan harga material, perubahan desain, addendum. Yang terakhir ialah perencanaan interior. Pada perencanaan ini, desainer interior akan merencanakan bentuk tampilan interior pada ruangan, tata letak furnitur dan juga tata letak ruangan pada suatu bangunan. Setelah mengetahui alur perencanaan bangunan selanjutnya, kita akan membahas tentang perizinan bangunan terutama di Indonesia. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia, perizinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Bangunan Gedung. Yang harus kalian ketahui untuk saat ini, istilah IMB atau izin mendirikan bangunan sudah diganti menjadi PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai standar teknis. PBG ini diurus pada saat sebelum bangunan dibangun, sebelum renovasi perubahan struktur, sebelum penambahan lantai. Fungsi PBG, menjamin bangunan sesuai tata ruang, menjamin keselamatan struktur, menjamin kesehatan dan kenyamanan penghuni, memberikan kepastian hukum. Dokumen yang dibutuhkan untuk melaksanakan PBG antara lain, bukti kepemilikan tanah, gambar perencanaan, arsitektur, struktur, MEP. Perhitungan teknis. Dokumen lingkungan, jika diperlukan. Tempat pengurusan PBG bisa melalui sistem OSS, Online Single Submission, pemerintah daerah. Jika bangunan sudah selesai dibangun, maka diperlukan SLF. SLF adalah sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan telah layak digunakan secara teknis. Kapan diperlukan? Pada saat setelah pembangunan selesai. Sebelum bangunan digunakan dihuni. Tujuan SLF, memastikan bangunan aman. Memastikan instalasi listrik, air, struktur, dan proteksi kebakaran berfungsi baik. Memberikan legalitas operasional bangunan. Masa berlaku SLF jika rumah tinggal sederhana biasanya 20 tahun sedangkan untuk bangunan non-rumah tinggal, 5 tahun, harus diperpanjang. Jika bangunan sudah terlanjur dibangun tanpa PBG maka kita harus mengurus PBG menyusul, melakukan pengecekan teknis dan jika tidak sesuai standar maka harus diperbaiki, jika tidak dilaksanakan bisa dikenakan sanksi administratif atau denda.
Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga di subbab pertama ini kalian paham tentang ruang lingkup proses perencanaan bangunan pada proses bisnis pada bidang DPIP.